Ini kita lagi sedang berada di AWK Desa Mautenda Barat. Di samping saya ada Gerson. Di sebelah sana ada Kedah yang nanti akan kita lakukan liputan khusus ya besok pagi pengatapannya sebentar muslaki Pak We. Jadi kita tidur atau bermalam di sini sampai esok harinya. Oke, selamat pagi dari kampung AWK Desa Mautenda Barat, Kecamatan Waria. Pagi yang indah berseri. Saat ini kita kembali ke acara tradisional adat ya, di mana pada inti hari ini ada pergantian atap dari yang lama ke atap ilalang baru. Jadi kita sudah standby di lokasi ya bersama Ame Muslaki yang sudah berjalan mendahului kita. Dan sebentar lagi iringan ilalang yang dibawa oleh kelompok warga yang tentu saja dari arah belakang akan ikut menyusuri Ame Muslaki ini menuju ke areal Kanga yang sudah ada di depan kita ini. Ya, masih bersama Malang di Arwana Workshop Channel di pagi hari ya, pukul 5.30 kita dalam liputan khusus pegelaran acara AT Saonggua Kedah di Kampung Adat AWK Desa Mautenda Barat ya, Kecamatan Waria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acaranya ini sendiri dimulai di waktu yang pagi hutan ini pukul 5.30 ya, sudah menjadi tradisi ya yang diwariskan oleh para leluhur ya pendahulu dari zaman dulu kala, di mana setiap pegelaran acara ini di kampung adat ini dimulai pada pagi hari jelang matahari terbit di ufuk timur sana. Jadi ini berlangsung secara terus menerus ya sepanjang masa. Peliputan ini sendiri merupakan peliputan di hari kedua di inti hari ini, Jumat tanggal 23 Juni 2023. Ini angka 23 semua nih. Sementara untuk peliputan sesi pertama di hari kemarin ya, dimana berlangsung pada sore hari ritualnya, dan di lokasi kita minim pencahayaan, jadi hasil liputannya pun banyak noise dan terkesan sangat gelap. Jadi kita tidak sempat untuk upload dan dipublikasikan. Oke ya, mohon maaf dari arena liputan. Saya mencoba untuk menyortir di bagian belakang. Di sini ya tampak salah seorang perakit sedang melakukan perakitan ilalang, di mana ikat ilalang dimasukkan dalam bilah bambu yang merupakan kerangka dari Onenggua Kedah ini, kemudian dipuk akarnya dan sisanya bagian ujung ya dibiarkan terjurai ke bawah. Ini tanpa ada ikatan sama sekali ya, dilakukan secara tradisional. Untuk instrumen alat musik tradisional ini terus dimainkan sepanjang proses perakitan ini berlangsung. Sementara di atas bumbungan juga ada dua anak laki yang menari di atas bumbungan selama proses tersebut berjalan. Jadi antara menari dan alat musik yang dilantunkan akan terus saja berjalan ya hingga perakitan usai. Oke, di halaman depan dari rumah Kedah ini ya ada berdiri Ame Muslaki dengan Lesu TG sembah di pundak menggunakan baju merah ya, kostum baju merah, sementara dibaluti ragi mite.
ini merupakan barisan ame-ame Mosolaki yang terdiri dari ame-ame Mosolaki dari kampung adat AWK ini sendiri, juga termasuk tamu atau ame-ame Mosolaki undangan VIP dari kampung adat yang bersebelahan dengan kampung adat AWK ini. Selanjutnya secara pribadi saya juga mohon maaf ya kepada para pemirsa di rumah yang kemungkinan sedang turut menyaksikan konten ini, di mana pada dashboard YouTube di thumbnail saya terlanjur mempublikasikan bahwa akan menggelar sesi live streaming atau siaran langsung saat gelaran acara AT Gada ini. Namun pada kenyataan secara sepihak saya membatalkannya. Ini dikarenakan terganggunya jaringan internet di lokasi syuting. Jadi proses peliputan hari ini ya adalah proses recording ya. Setelah itu kita masuk ke tahap editing, dimana pada tahap editing ya teman-teman bisa tahu sendiri ya, kita cut file yang tidak terlalu bagus, sementara yang poin intinya kita pakai. Jadi peliputannya ini tidak semua full kita tayangkan, tapi kita ambil bagian yang penting saja. Oke, di waktu-waktu yang masih ada ini ya, saya mencoba untuk mencari narasumber ya yang terpercaya tentunya ya, dan kita sudah dihubungi oleh kontributor kita ya. Saya akan bertemu dengan Ame Mosolaki Eko. Kita akan menggali info lebih banyak ya, biar sama-sama tahu tentang bangunan Kedah ini sendiri. Oke, saya akan mencoba langsung menemui beliau dan tentu hingga selesai ya, karena setidaknya ada banyak info yang kita gali dari Ame Mosolaki Eko. Oke, saya masuk ke dalam. Kira-kira bagaimana nih Ame status Wisuna? Wisuna leki Eko. Oh ya. Ame Wisu baru na leki beri. Ame. Na anak kaya. Benar laki-laki. Oh, itu anak kaya. Ame na ribiba. Oh ya. Hai kali nunggu kayo. Oh, Ame oh ya. Nah, kaina ngeramba meona. na kuku na tu saubila babi. Oh ya. Asunan naga na mana? Karena ini mulai gambar itu ular, kena dipa. Budai. Nah, gupuno Nona bukan sabe, kai harus tunggu nona. Kalau baru lugu sabuk ate sabe, kai harus kenal lagi pula, kena tutubu loko itu. Ini agak sedikit sulit bagi saya untuk menerjemahkan bahasa Indonesianya secara ini, karena ini Ame sendiri menyampaikan dalam bahasa adat. Jika saya juga agak sedikit kurang memahami, jadi harap teman-teman semua yang menonton juga ya mudah-mudahan ada yang memahaminya, karena ini ada istilah adat yang memang agak sulit untuk kita cerna. Sawahnya kita acara apa ini Ame sawah selanjutnya? Selanjutnya sore bau ate, gabi diana. Oh, nak kana. Kana. Hai jomba gabi. Sore gabi sabe, sekarang jomba babi. Bila sana babi, babi na tujuh mana. Nah, tingkat tuko semua dika. Umat lagi babi ada kepala, sedo atau. Ngalap pera peti kami ruang murah lo. Fungsi kainnya Ame fungsi Kedah. Fungsi Kedah nama tubuh itu karena bermain murah. Karena harus no Kedah no Kedah. Jadi acara ngerna ganti atap ki baru na kai ngerti pija sedekah Ame. Telu. Oh ya. Telu sedekah ganti. Telu sedekah ganti. Oh. Nah ki kai nana mai amba Ame nana. Iya. Waktu kena atau Mai lau popanda o kecil. Ruko baik doi kami sendiri gay. Apa
bela makati tu. Jadi mutulaka. Ina kai ame dari nomulu na lake memang pakai kimis ame bo. Kama baru na. Hati kini. Oh, 3 tahun sekali kai ganti. Oke, ame terima kasih banyak. Sungguh luar biasa ya upaya dari para leluhur ya pendahulu, di mana mereka membekali kita dengan tradisi yang sangat mengagumkan dan hingga saat ini terus menerus ya diwariskan kepada kita. Kita sebagai generasi muda ya tentu saja ya patut untuk melestarikan adat istiadat tradisi seperti ini. Dan sekali lagi ya terima kasih buat Ame Musulaki Eko yang sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam peliputan kali ini dengan sesi interview. Jadi setidaknya kami mendapatkan banyak pengetahuan dari cerita-cerita menarik yang tentunya sesuai dengan fakta dari ame-ame atau tua-tua adat seperti ini. Tanpa cerita dan fakta juga memang agak sulit ya bagi kaula muda zaman sekarang untuk menelusuri jejak langkah dari para leluhur dulu, terlebih ya untuk mengungkap sebuah tradisi dari sebuah kampung adat tentunya. Dan suasana pagi ini pun semakin ceria dengan terbitnya sang mentari di ufuk timur ya, tentu saja di balik bangunan kedai ini ya, karena kamera menghadap ke arah matahari ya, cuman kehalang oleh bangunan kedai jadi sedikit gelap di sektor barat. Dan jika matahari sudah terbit, itu berarti ada indikasi bahwa proses atap kedai tersebut akan segera rampung. Tuh, kalau tidak percaya tuh banyak mata ya yang memandang ke arah bangunan kedai. Ini termasuk Ame Musulaki yang duduk paling depan ya. Selanjutnya pada setiap pegelaran acara adat suku Liok dimanapun saja kampung adat itu berada, ada juga yang disebut poi. Poi ini dalam bahasa lokal ya. Kalau di Indonesia kan ya kurang lebihnya adalah denda. Jika seseorang ya melakukan pelanggaran ya ketika digelarnya upacara adat ya berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sudah sebagian besar warga adat ketahui, maka sang pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi adat berupa poi tadi. Dan jika poi terjadi ya pada seseorang ya, maka akan mengalami kerugian, karena poi sendiri yang merupakan salah satu tradisi juga yang berlaku dan kadangkala sangat ketat ya. Terkhusus dengan atap yang sedang dirakit pada hari ini ya, pada beberapa tempat sering kita jumpai perbedaan bahan baku pembuatannya, dimana ada yang menggunakan ijuk ya dari bahan alam yaitu serabut hitam, pelindung pangkal, pelepah daun aren atau enau. Ini banyak tumbuh di hutan-hutan terutama di daerah dingin. Sementara di sini ya kita menggunakan rumput ilalang. Jika dibuat perbandingan, maka ya mungkin ya Ame Musulaki yang bakal tahu sendiri ya soal kualitas ya, mana yang lebih unggul antara ilalang dengan atap dari ijuk. Oke, saat ini proses atap ya menyisakan sedikit saja ya.
kedua Ame Mosolaki masih berada di puncak bubungan. Ya, tertinggal beberapa pekerja saja ya yang sedang melakukan aktivitas merakit atap di kejauhan sana. Saya mencoba untuk menggunakan teknik zoom biar lebih dekat ya kita melihat aktivitas ataupun wajah-wajah dari para pekerja maupun juga kedua Ame Mosolaki di atas sana. Ya, rata-rata proses merakit atap sebuah bangunan rumah adat ya, baik dari Enau maupun dari ilalang ya, kadang terkesan kurang rapi ya. Tapi perlu di garis bawahi di sini ya, bahwa ini memang merupakan sebuah tradisi dari zaman dahulu kalanya memang ya, di mana ilalang ataupun Enau tersebut ya akan dirapikan secara alaminya. Untuk hari ini mungkin kita melihat dibuat dengan tidak beraturan, tetapi 2 bulan ke depan ya dia terbentuk sendiri kerapiannya. Jadi seni itu akan muncul secara otomatis di kemudian hari, guys. Ya, ini ngomong-ngomong dari tadi, pasti sahabat pemirsa di rumah ya tentunya ada yang penasaran dengan 2 buah kain merah yang berdekatan dengan 2 ikat ilalang yang letaknya persis di hadapan kedua Ame Mosolaki yang sedang duduk di atas bubungan ini. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu atau belum nih? Ayo, angkat tangan yang sudah tahu. Ya, yang belum tahu pun ya tetap angkat tangan. Oke, kedua kain berwarna merah dengan 2 ikat ilalang yang berada di hadapan kedua Mosolaki ini merupakan sebuah simbol ya solidnya kerjasama di antara keduanya. Selain itu juga ya ini mengartikan ya sebagai apa, memupuk rasa persaudaraan ya, kekeluargaan, kerukunan, persatuan, serta keadilan. Ya, jika juga ada yang masih mau bertanya nih, kota dari mana nih? Ya, di depan kamera nih ya ada hadir ya seorang KE, di mana beliau merupakan narasumber kita. Jadi ketika ada sesi-sesi di mana satu hal membuat saya tidak paham ya, beliaulah yang saya harus banyak bertanya. Ada perbedaan-perbedaan sangat mendasar antara gua adat dengan gua lainnya, dimana jika pada upacara yang lainnya orang menjamu tamu ataupun sesama ya dengan sajian minuman teh ataupun kopi ya sebagai minuman pembuka. Sementara di acara-acara adat ya minuman seperti itu ya tidak berlaku sama sekali, karena yang dipakai adalah minuman khas tradisional, yaitu moke arah atau moke jengijila. Ini seperti yang tadi barusan kita lihat ya, ada salah seorang dari Aji Ana ya membawa botol dengan gelas di tangan yang kemudian mengedarkannya kepada hadirin yang ada di sini. Nah, jadi kalau ada yang haus ya mending diam-diam pergi minum ambil air di rumah, karena jika tidak maka yang disuguhi adalah arak. Khusus untuk minuman arak tradisional yang biasanya dibawa ke acara adat seperti ini ya merupakan arak pilihan. Jadi ini sudah arak-arak yang kategori baik untuk dikonsumsi. Lalu jika sempat minum ya sudah, itu suasana itu heboh sudah itu. Ya, masih dari acara adat seperti ini ya, dimana selain arak yang disaji juga terdapat beberapa piring yang sering dibawa masuk bersamaan, yaitu berisikan nata mbako. Jadi nata ini merupakan ritual ya seri pinang yang biasanya dikunyah ya dengan
merah di situ ya, akibat percampuran antara kapur, sirih dan juga pinang yang dikunyah secara bersamaan. Kemudian mbako juga merupakan proses di mana ada yang mengisapnya dengan gulungan rokok batangan, sementara ada juga ya rokok yang dalam bentuk rokok yang diiris kemudian ditaruh dimasukkan di dalam mulut. Jadi ini entah bagaimana ini cara menikmatinya, saya sendiri juga tidak tahu nih, karena sekalipun belum ya melakukannya. Ini luar biasa, ini kita bicara tentang tradisi unik ya dari suku Lio Ende. Seru. Ya, dari pantai utara Kampung Raawek. Saat ini kita sedang dalam liputan acara ATO Minggu Kedah. Nampak di atas hubungan kedua laki sedang mempersiapkan diri untuk proses selanjutnya, karena sesaat lagi acara AT Kedah ini akan segera usai. Ya benar, barusan kita saksikan bersama Ame laki memberikan instruksi sambil menari di atas hubungan. Terlalu keras ini bunyi instrumen alat musik tradisional Golamba ya, jadi saya juga tidak bisa menangkap secara jelas nih apa yang disampaikan atau yang diinstruksikan oleh Ame laki di atas hubungan tadi. Cuman jika kita melihat respon dari beberapa Ame laki yang berada di pelataran rumah adat Kedah ini ya, yang kita lihat di mana para Ame laki ini juga melakukan hal yang sama, yaitu ikut menari secara bersama-sama. Dari pengalaman kita meliput berbagai kampung adat ya, tentu saja kita melihat ada beberapa persamaan, tetapi di balik persamaan ya juga terdapat nuansa-nuansa perbedaannya. Dan dari kesemuanya itu merupakan salah satu kekayaan ya dari adat istiadat dan budaya yang kita miliki dan sepatutnya untuk kita jaga dan melestarikannya. Ya, saat ini ya menit-menit terakhir di mana Ame laki sudah mulai menunggu turunnya kedua Ame laki yang tadi ada duduk di atas hubungan. Setelah kembalinya mereka mengikuti ruas tangga yang disediakan, maka akan disambut dengan tarian bersama yang disebut Wetau Banda. Diiringi oleh bunyian instrumen Golamba, saat ini Ame laki sedang bergegas menyiapkan diri untuk turun dari atas hubungan dengan mengikuti ruas tangga yang disediakan. Ya, sekarang Ame laki pun sudah tiba di area Kanga dan langsung menari di seputaran area Kanga ini. Begitu heroik gerak tari dari Ame laki pun saat ini. Oke sobat pemirsa dimanapun saja Anda berada, dengan turunnya Ame laki kembali ke areal Kanga saat ini, maka untuk sesi liputan khusus kita di acara inti hari kedua hari ini, proses atap Oneng Gua Kedah di kampung adat Raawek ini telah usai. Ya, dari lubuk hati terdalam saya ucapkan terima kasih kepada Ame laki Raawek beserta Aji Ana, singkatnya seluruh warga masyarakat adat kampung Raawek yang sudah mempercayai saya dalam peliputan acara
cara adat seperti ini. Tak ada gading tak retak, mohon maaf atas kilaf yang mungkin saja terjadi tanpa saya sadari selama menjalankan sesi dokumentasi. Salam lestari budaya, sampai jumpa di lain episode. Bye bye, sayonara. Vai musyraki ba to basi.
Ada ekor berambang. Saya sudah alihkan ke sana ke mobil itu. Oke. Oke, siap di situ.